Halo semuanya, ketemu lagi sama mantan driver. Sampai saat ini, Cina menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. Semua itu tidak terlepas dari usaha pemerintahannya dalam memberantas pengurasan uang negara oleh para pejabat. Oleh sebab itu, dibuat aturan-aturan super nyeleneh oleh negara ini agar pejabatnya tidak korup semua. Dan berikut ini adalah 4 cara buas pemerintah Cina agar pejabatnya anti korupsi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Malas datang jabatan akan melayang. Sangat berbeda dengan negeri ini. Di negara komunis itu bisa dibilang peraturannya sangat ketat dan mengikat. Jangan harap bisa santai-santai atau tiduran saat sidang. Di sana tidak ada istilahnya pejabat melakukan korupsi waktu seperti itu. Ancaman pemecatan di negara itu bisa dibilang sangat tinggi ketimbang yang lain. Pasalnya bakal ada pengawasan ketat secara berkala yang dilakukan. Sampai ditemukan adanya kinerja yang menurun atau kedapatan bermalas-malasan, maka pemecatan bisa dengan mudah dilakukan. Sangat berbeda dengan negeri ini. Para pejabat yang ketahuan bermalas-malasan bukannya dipecat, malah makin kaya dibuatnya. Mestinya hal seperti ini patut dicontoh oleh Indonesia. Studi tur ke penjara buat mereka yang masih niat korupsi. Satu hal yang unik dari negara tirai bambu ini, setiap calon pejabat bakal mendapatkan kunjungan sebelum mereka menjabat. Jangan dibayangkan kalau bakal seperti yang ada di Indonesia, seperti ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata. Yang ada, para calon pejabat itu harus melakukan safari ke penjara. Aturan tersebut diberlakukan wajib agar calon pejabat itu tahu bagaimana keadaan para koruptor yang menderita di penjara. Tidak ada fasilitas mewah sama sekali. Bahkan perlakuan untuk pelaku korupsi ini sudah seperti narapidana kelas kakap. Dijamin mereka bakal menyesal mengambil uang negara. Menjadi seorang pejabat sama dengan menjadi melarat. Aturan unik lainnya yang diberlakukan oleh pemerintahan Cina ini bisa dibilang perlu diacungi jempol. Potret perlakuan para pejabat di Indonesia dan Cina benar-benar jauh berbeda. Jika di sini para pejabatnya diberikan fasilitas super mewah dan kelas 5, kalau di sana malah bagaikan neraka dunia. Ya, aturan wajibnya adalah para pejabat dilarang untuk hidup bermewah-mewahan. Mulai dari pemakaman yang serba seadanya, hingga anggaran dan fasilitas yang serba dibatasi. Bahkan para pejabat sangat dilarang untuk bermain golf, karena olahraga tersebut identik dengan gaya hidup yang hedonis. Berani korupsi nyawa taruhannya. Sudah bukan lagi rahasia kalau negara ini mempunyai hukuman paling kejam di dunia bagi para koruptornya. Ternyata 3 aturan di atas kadang tidak membuat jera para pelaku korupsi. Oleh sebab itu, hukuman seperti ini harus diberlakukan. Memang tampak sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM. Akan tetapi, hukuman ini ternyata benar-benar bikin kapok para pengeruk uang negara. Sudah sangat banyak para koruptor yang mengalami eksekusi ini, mulai dari ditembak, digantung, hingga disuntik mati. Bahkan menurut Amnesty International ada 4.000 orang mengalami eksekusi setiap tahunnya. Sampai saat ini negara ini menjadi algojo paling banyak di dunia. Memang hukuman mati sangat tidak relevan kalau diterapkan di Indonesia. Namun beberapa aturan lainnya sangat bisa digunakan di negara ini. Paling tidak hal tersebut akan membuat efek jera bagi para koruptor. Salah satunya adalah aturan para pejabat yang haram bermewah-mewahan. Kalau hal itu benar-benar diterapkan, dijamin pengeluaran negara bisa sangat sedikit.
Dan itulah 4 cara buas pemerintahan Cina agar pejabatnya anti korupsi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.